Firman Tuhan hari keempat, 4 Januari tahun 2024, Kitab Yesaya pasal 55 ayat 6, perikop Tuhan menawarkan belas kasihan. Yang keempat, tanggal 4 Januari 2026, diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6, dengan perikop Tuhan menawarkan belas kasihan sebagai ayat, yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenaan ditemui, berserahlah kepadanya selama Ia dekat. Dan bacaan pagi biasanya diambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan bacaan malam diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kuasa kabar baik. Sebagaimana biasanya pedoman kita pada bulan Januari, yaitu dengan topik kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Dalam hal ini adalah merupakan pandangan daripada Rasul Paulus bahwa di dalam tubuh banyak anggota yang mempunyai manfaat bermacam-macam, seperti panca indera misalnya, yaitu penglihatan mata, pendengaran telinga, dan mencium hidung. Kemudian pengecap itu lidah, dan peraba atau merasakan adalah kulit. Dan kelima panca indera itu masing-masing punya fungsi, tapi tidak berpisah atau berdiri sendiri. Dia adalah dalam satu kesatuan tubuh kita. Demikian juga pelayan firman Tuhan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, bermacam-macam orang untuk melayani. Ada imam, ada penatua, ada jemaat, dan semua punya peran masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 12 ini, apa makna daripada ayat tersebut? Kalau kita melihat makna daripada perikop panggilan, kesatuan panggilan ya, dalam satu pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, bahwa dikatakan pentingnya peran setiap anggota tubuh Kristus di dalam jemaat atau dalam gereja, bahwa gereja adalah merupakan tubuh Kristus dan isinya jemaat adalah anggota yang bersatu dalam Kristus.
ayat ini menggambarkan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan, semua anggota berkontribusi terhadap keseluruhan tubuh Kristus dan memiliki tujuan yang sama dalam melayani tubuh Kristus, orang-orang yang sudah dibaptis. Jadi dalam beberapa etnis bersatu di dalam komunitas gereja untuk saling melayani, mencapai tujuan daripada misi jemaat itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat apa pesan moral dari banyak anggota tapi satu kesatuan, apa pesan moral dalam hal tersebut? Pesan moralnya adalah perlunya saling menghargai dan saling menghormati peran masing-masing dalam pelayanan, serta mengingat bahwa tidak ada anggota yang lebih rendah atau dari yang lain yang lebih superior. Tidak ada. Semua dalam rangka pelayanan. Inilah pesan moral daripada banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, kemudian kita bisa membagi dalam 3 bagian. Pertama, apa cara praktis menunjukkan penghargaan terhadap peran orang lain dalam komunitas gereja. Jadi di sini dikatakan apa cara praktis menunjukkan penghargaan terhadap peran orang lain dalam komunitas gereja. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 21 menekankan sadarlah dan muliakanlah satu sama lain. Artinya menghormati, dan kita harus sadar untuk menghargai peran orang lain. Jadi dikatakan di sini adalah menekankan sadarlah dan muliakanlah satu sama lain. Nah, di dalam interaksi kita dengan sesama di komunitas gereja harus ada prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Ketika kita menunjukkan penghargaan terhadap orang lain, kita bukan hanya menciptakan hubungan baik, tetapi juga mencerminkan kehendak Tuhan yang menginginkan hidup dalam kasih. Jadi di sini adalah merupakan penerapan kasih, mengasihi seperti kasih Kristus. Jadi dalam interaksi kita dengan sesama di komunitas gereja harus ada prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Nah, jadi ketika kita menunjukkan hubungan atau penghargaan terhadap orang lain, kita sudah sekaligus menunjukkan kasih
Kristus yang sejatinya. Artinya dengan kebaikan dengan orang lain, kita sudah menjalankan kasih seperti Yesus Kristus mengasihi umatnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi perasaan kalau ada inferior dan superior yang muncul di dalam pelayanan atau di dalam jemaat, ya, dalam komunitas gereja. Nah, ini adalah perasaan yang inferior dan superior dalam gereja dapat timbul karena adanya perbedaan peran dan fungsi dalam komunitas iman. Jadi ini bisa terjadi karena adanya perbedaan fungsi dalam komunitas iman. Nah, hal ini dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Tubuh Kristus, ya, terdiri dari anggota yang saling melengkapi. Jadi bahwa gereja itu adalah merupakan tubuh Kristus, isinya adalah anggota-anggota dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 mengingatkan kita bahwa tubuh Kristus setiap anggota memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya. Jadi di dalam gereja pelayanan semua hamba Tuhan masing-masing punya peran, tapi sama pentingnya. Yang berkhotbah, yang liturgis, yang menjalankan persembahan, itu semua fungsinya untuk mewujudkan kesatuan di dalam pelayanan gereja. Kita perlu evaluasi dan mengingat bahwa setiap orang memiliki fungsi dan tugas yang diberikan Tuhan yang saling melengkapi satu sama lain untuk membangun tubuh Kristus. Jadi dalam hal inilah perlu kita evaluasi daripada peran masing-masing untuk menuju kepada saling melengkapi dan saling membangun dalam hal di dalam perwujudan tubuh Kristus bagi semua anggota-anggota yang ada di dalamnya. Jadi saling menghormati dan saling menghargai. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari apa dan bagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita, ya, diterapkan di luar gereja. Artinya di dalam gereja tadi sudah jelas saling menghormati, saling melengkapi, dan saling mendukung satu sama lain. Bagaimana interaksi kita di luar gereja? Sikap saling menopang sangat penting dan dapat diimplementasikan untuk, ya, dalam lingkungan gereja, tetapi juga dalam komunitas dan keluarga kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Kasih, empati, dan dibangun secara tulus. Jadi tetap berdasarkan ajaran Alkitab, yaitu kasih, empati, dan saling membangun. Nah, sehingga
sikap kita, ya, di luar komunitas gereja tetap saling menopang antara satu dengan yang lain. Kemudian juga dalam komunitas dan keluarga kita perlu diterapkan. Jadi dalam perkumpulan-perkumpulan, ya, dalam keluarga, hal ini sangat-sangat mutlak dilakukan. Nah, inilah pedoman kita selama bulan Januari yang selalu kita ulang-ulang. Adanya sinergitas dan adanya merayakan perbedaan atau celebration different. Jadi adanya perbedaan daripada anggota-anggota hamba Tuhan atau jemaat di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja. Itulah yang perlu saling melengkapi, saling menopang, saling menentukan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Seperti tubuh manusia terdiri dari anggota tubuh yang beragam-ragam. Apalagi di dalam alam sadar kita yaitu panca indera dan alam bawah sadar kita yaitu pikiran. Makanya perlunya sepikir, sehati di dalam tubuh Kristus. Inilah yang kita ambil dari pedoman kita pada bulan Januari. Hendaknya lah kita sehati, sepikir di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian perikop hari ini, ya, adalah pasal Yesaya, ya, di Yesaya yaitu pasal 55 ayat yang ke-6, ya. Nah, di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenaan ditemui. Berkenaan ditemui. Dan berserahlah kepadanya selama ia dekat. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat. Makna daripada perikop ini adalah adanya panggilan untuk mencari Tuhan, ya, selagi ia dapat ditemukan dan memanggilnya selagi ia dekat. Jadi panggilan untuk mencari Tuhan selagi ia dapat ditemukan dan memanggilnya selagi ia dekat. Artinya kita tetap berseru kepada Tuhan setiap saat. Dan pesan moralnya di sini adalah mengingatkan kita akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, terutama di masa-masa sulit, serta perlunya mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Jadi disinilah, ya, mengingatkan kita pentingnya membangun yang erat hubungan dengan Allah. Dan kita harus mengejarnya bersungguh-sungguh, serius, ya. Nah, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, ya, kita diingatkan mengingat pencipta kita di masa muda. Dan
pencarian hubungan dengan Tuhan tidak ditengahkan dalam tetap dekat dengan Tuhan dalam suka dan duka. Jadi pencarian hubungan dengan Tuhan tidak ditengahkan dalam kondisi kita, artinya hanya dalam kondisi kita seperti apa? Tidak dalam kondisi tertentu, artinya hanya dalam duka, tapi dalam setiap kondisi, dalam suka dan duka, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Pencipta. Jadi bukan hanya kalau kita dalam kesusahan baru kita berdoa, atau dalam kepepet baru kita ingat Tuhan, tidak. Dalam suka pun kita tetap mengingat Tuhan, dalam duka pun kita tetap mengingat Tuhan. Artinya setiap saat. Nah, kemudian apa konklusi atau kesimpulan dari mencari Tuhan selagi dia bisa ditemui dan berserah kepada dia selama dia dekat? Apa konklusi yang harus kita jalankan? Ya. Satu, apa makna mencari Tuhan secara konsisten dalam hidup sehari-hari? Jadi, apa makna mencari Tuhan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini dikatakan bahwa mencari Tuhan secara konsisten sehari-hari mencerminkan komitmen dan keinginan yang dalam untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini mencerminkan adalah komitmen dan konsistensi kita yang sangat dalam untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, dalam tradisi Kristen, hal ini tidak hanya berkaitan dengan ritual spiritual saja. Jadi bukan hanya dalam ritual spiritual ibadah di gereja, bukan hanya itu saja. Perlunya kita secara konsisten dan berkomitmen mendekatkan diri. Tetapi juga dengan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari dengan penghayatan iman. Jadi bukan hanya ritual-ritual yang diadakan oleh gereja atau yang dilakukan oleh komunitas, tetapi juga adalah sebagai penghayatan kita sehari-hari dalam iman. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan kita. Dan kita berjamaah wajib. Dan kita pun menyendiri adalah wajib. Sehingga ini merupakan kebutuhan untuk konsisten dan komitmen mencari Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bumi. Jadi dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah hal-hal yang di atas, artinya di surga maksudnya. Bukan hanya di bumi, duniawi. Jadi kita memikirkan bagaimana life after life di News of Jerusalem, dan bagaimana hubungan kita vertikal dengan sesama manusia. Nah, jadi hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan manusia. Nah, inilah dikatakan dalam Kolose 3 ayat 2.
pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bumi. Jadi kalau hanya di bumi itu adalah horizontal dengan manusia. Tetapi ada vertikal hubungan kita di atas. Maka Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan bahwa cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan bukan hanya memikirkan perkara-perkara di atas, ya. Jadi bukan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bumi. Jadi bukan mengedepankan di bumi. Sedangkan perkara-perkara yang di atas jauh lebih penting karena hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian bagian nomor yang 2, kesimpulan yang kedua, kita lihat ya. Bagaimana cara mengenali secara Tuhan dalam kehidupan kita yang sibuk. Jadi bagaimana kita dalam hal mementingkan mencari Tuhan kalau kita dalam keadaan sibuk. Nah, mengenali suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah-tengah kesibukan, merupakan perjalanan spiritual yang penting bagi setiap orang percaya. Jadi, ya, mengenali suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kesibukan, merupakan perjalanan spiritual yang penting bagi setiap orang yang percaya. Artinya, ya, relung-relung sunyi hidup ini selalu ada muncul kata hati. Sesibuk apapun kita, Tuhan tetap hadir dalam diri kita. Nah, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, inilah yang selalu kita bayangkan, sesibuk apapun kita bekerja di kantor, di rumah, atau dimanapun. Walaupun dalam kesibukan itu kita selalu mengingat bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, kemudian dalam Keluaran 33 pasal 33 ayat 14, tetapi dia berfirman, aku sendiri akan pergi, ya, menyertai engkau. Aku sendiri akan pergi menyertai engkau dan akan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi menyertai dan memberikan ketentraman. Berarti memang tepatlah kalau dikatakan pemazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ditegaskan oleh Tuhan, Dia berfirman, aku sendiri akan pergi menyertai engkau dan akan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi sudah jelas, ya, ini sinkron. Nah, dalam situasi kita galau, ya, atau khawatir dan gelisah, atau bahkan sampai putus asa, Tuhan selalu hadir dalam pergumulan yang kita hadapi.
bila kita kembali ya menerangkan ayat hari ini dan mencoba kembali, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserahlah kepadanya selama Ia dekat. Jadi dalam situasi kita galau, dalam situasi khawatir, dalam situasi gelisah dan putus asa, ya, Tuhan selalu hadir di dalam pergumulan kita. Sepanjang kita mencari Tuhan selama Ia berkenan dan berserah kepadanya selama Ia dekat. Dan Tuhan selalu dekat dan hanya sejauh 2. Maka dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dan sampaikan permohonan dengan doa. Itulah kita mencari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga dari kita di sini, mengapa penting untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan di usia yang sudah lebih matang atau bagi 70 tahun ke atas. Apa penting untuk membangun hubungan? Nah, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan di usia yang lebih matang adalah langkah yang sangat penting, karena saat-saat ini seringkali menjadi waktu refleksi dan pencarian makna yang lebih dalam hidup. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah selama kita menjalani hidup sudah 70 tahun, itu bisa menjadi refleksi ya dan pencarian makna yang lebih dalam hidup. Kita merenung, mengingat semua apa kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan. Dan kita punya usia yang lebih tua. Sudah saatnya kita tetap bersahabat dan berpengalaman dengan Tuhan. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 dikatakan, marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus dan dengan keyakinan yang kokoh. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ketulusan dan keyakinan. Jadi ada beberapa pengalaman atau kesaksian beberapa orang yang bertemu dengan Tuhan, dan itu sangat-sangat membangkitkan semangat. Sangat membangkitkan semangat. Nah, kita lihat contoh seperti Paulus. Pada waktu dalam gelap, dia menghina atau menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi begitu Yesus memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa kau sakiti aku? Saulus melihat, siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau sakiti. Di situ dia langsung sujud dan langsung menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan yang sangat berapi-api. Maka dia mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Maka hubungan yang erat dengan Tuhan akan memberikan kekuatan spiritual dan membimbing dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Itulah pentingnya kita berhubungan dengan Tuhan. Maka carilah dia selagi dia bisa ditemui, dan berserahlah kepada dia selagi dia dekat. Bagaimana supaya dia dekat? Bagaimana supaya dia ditemui? Itulah pengalaman spiritual kita bersama dengan Tuhan melalui doa,
dan napas kita setiap hari. Dan untuk memperbaharui diri kita, membaca firman Tuhan setiap hari adalah merupakan cara untuk mendekatkan diri yang sejati kepada Tuhan. Sehingga kita tidak ragu lagi bahwa life after life, the news of Jerusalem. Artinya, hidup setelah kehidupan sekarang berada di Yerusalem yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.